Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis transformasi. Yang kita pelajari hari ini adalah pergeseran atau yang disebut dengan translasi. Translasi artinya pergeseran atau kita memindahkan salah satu titik dengan jarak dan arah yang sama, maka menghasilkan A-aksen. Kalau misalnya titik A yang kita translasikan, maka akan menghasilkan hasil translasinya disimbolkan dengan aksen atau si garis kecil di atas. Nah, rumusnya titik A, kita misalkan titik A itu X, Y, ditranslasikan terhadap T adalah simbol translasi, terhadap A, B, maka hasil translasinya menjadi A-aksen. Cara mencari A-aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Jadi kata kunci di dalam translasi adalah ditambah atau penjumlahan antara titik awal dengan translasinya. Langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 3,4, dan C 5,7. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan segitiga ABC jika digeser. Nah, digeser ini artinya ditranslasikan oleh T sama dengan 1, 2. Titiknya ada 3A, B, dan C, ditranslasikan dengan translasi yang sama, yaitu 1, 2. Maka, berapakah koordinat bayangan atau hasil dari pergeseran segitiga ABC tersebut? Nah, caranya menjawab. Kita mencari hasil pergeseran titik A, atau kita simbolkan dengan A-aksen. Ini dibaca A-aksen. Mencari A-aksen di dalam translasi tadi rumusnya adalah penjumlahan antara koordinat titik A dengan translasinya. Maka sama dengan koordinat titik A 1,2. Kita tulis dalam bentuk matriks 1,2. Tambah translasinya 1, 2. Sama dengan, ingat dalam penjumlahan matriks yang ditambahkan adalah di posisi yang sama, atas dengan atas, bawah dengan yang bawah. Maka hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 2,4 adalah hasil translasi dari titik A. Jadi A-aksennya adalah 2,4. Kita lanjutkan mencari bayangan titik B. Mencari bayangan titik B, rumusnya sama, B ditambah T. Koordinat titik B ditambah translasinya. Koordinat titik B dari soal 3,4. Ya, 3,4. Kita tulis lagi 3,4 tambah translasi. Translasinya pada soal 1, 2. Hasilnya tinggal dijumlahkan, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini hasil translasi titik B, sehingga B aksen itu sama dengan 4,6. Yang terakhir, kita cari hasil bayangan titik C atau C aksen. Caranya sama, koordinat titik C ditambahkan dengan translasinya. Sama dengan koordinat titik C pada soal 5,7 ditambahkan dengan translasinya 1,2 menghasilkan 5 tambah 1 sama dengan 6, 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga koordinat bayangan titik C hasilnya adalah 6,9. Nah, jadi koordinat bayangan segitiga ABC hasilnya adalah A aksennya 2,4, B aksennya 4,6, C aksennya sama dengan 6,9. Ya,
Semoga bisa dipahami untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita coba lagi contoh soal nomor 2 dengan soal yang mirip. Diketahui titik A 5,-2. Nah, ini titik awalnya ada negatifnya. Ditranslasi oleh T sama dengan -3,1. Pertanyaannya, koordinat bayangan titik A adalah? Menjawabnya sama, rumusnya pun sama. Mencari A aksen itu sama dengan koordinat titik A ditambahkan dengan translasinya. Koordinat titik A-nya 5,-2 ditambah translasinya -3,1. Kita jumlahkan, 5 ditambah -3. Ingat, tambah dengan negatif, kalau bertemu dia menjadi negatif. Kita kembali ke sini, kita ingat-ingat kembali. Nih, plus bertemu dengan plus, jadinya plus. Plus bertemu dengan min, menjadi min atau menjadi negatif. Negatif dengan positif menjadi negatif, negatif dengan negatif menjadi positif. Nah, ini yang kita ingat. Apabila tandanya sama, dia akan menjadi positif. Tandanya berbeda akan menjadi negatif. Ya, ini yang perlu kita ingat. Nah, setelah kita mengingat sifat dari penjumlahan tadi, sekarang kita jawab contoh soal nomor 2. A aksen sama dengan koordinat titik A ditambahkan translasinya, maka hasilnya adalah 5 dikurang 3. Kenapa dikurang? Karena tanda tambah dengan tanda kurang, kalau dia bertemu maka dia sama dengan atau menjadi tanda kurang atau menjadi negatif. Sehingga bisa kita tulis ini menjadi 5 dikurang 3. Nah, 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian untuk koordinat titik Y-nya -2 atau negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 ditambah 1. Ibarat isi hutang 2, punya uang 1. Maka hasilnya adalah uang 1 ini kita bayarkan ke hutang, maka hutangnya berkurang menjadi negatif 1. Ya. -2 ditambah 1 sama dengan -1. Ya, penjumlahan bilangan bulat. Ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Insya Allah kalian mungkin sudah paham ya. -2 tambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi bayangan titik A adalah A aksennya adalah 2,-1. Sekarang kita contoh selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya, yang ketiga. Ini soalnya adalah translasinya dilakukan 2 kali. Koordinat bayangan titik P 7,12 ditranslasikan oleh 6,-11, kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi -8,3 atau -8,3. Maka jawabannya adalah, nah, dalam soal ini translasinya dilakukan 2 kali atau pergeserannya dilakukan 2 kali. Kita ingin mencari hasil akhirnya. Maka yang kita cari adalah P double action. Kenapa P double action? Kenapa garis kecil di atasnya ada 2? Ini artinya atau menandakan pergeserannya dilakukan 2 kali. Kalau 1 kali maka P action, garis kecilnya cuma 1. Kalau dilakukan 2 kali maka P double action atau P garis kecil di atas 2. Caranya bagaimana? Sama saja. P atau titik awal ditambahkan translasi pertama atau pergeseran yang pertama, kemudian ditambahkan lagi dengan translasi yang kedua. Kalau misalnya ada lagi translasi yang ketiga, tinggal ditambahkan lagi dengan T3. Begitu selanjutnya. Tapi yang diingat adalah urutan translasinya
harus sesuai dengan soalnya. Jadi P ditambah T1 ditambah T2. Tinggal langsung dikerjakan. Koordinat titik P-nya 7, 12. 7,12 tambah translasi yang pertama. Nih, translasi yang pertama 6, min 11. 6, min 11. Tambah translasi yang kedua negatif 8,3. Negatif 8,3. Hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 6, 13. 13 dikurang 8 karena tandanya negatif. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Yang di bawah 12 dikurang 11 sama dengan 1. 1 ditambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi koordinat bayangan titik P adalah nih simbolnya P double action karena dilakukan translasinya 2 kali. Hasilnya adalah 5,4. Semoga bisa dipahami. Kemudian ada lagi bentuk soal yang berbeda. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini bentuk soalnya berbeda. Diketahui titik A aksen, artinya bayangannya yang sudah diketahui. A aksennya 23, negatif 10. Nah, titik A aksen 23, negatif 10 adalah bayangan dari titik A. Kita simbolkan X, Y oleh translasi T-nya 6,5. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik A. Koordinat titik A-nya tadi adalah X, Y. Berarti kita mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Cara menjawab. Kita ingat rumus translasi, mencari A aksen yang tadi rumusnya. Mencari A aksen sama dengan A, koordinat titik A ditambah dengan translasinya. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah koordinat titik A-nya. A aksennya sudah diketahui, T-nya sudah diketahui, yang kita cari A. Maka untuk mencari A, maka A aksennya dikurangkan dengan T-nya. Dan T-nya kita pindah. Jadi mencari A itu sama dengan A aksen dikurang T. A aksen dikurang T. Maka mencari A sama dengan A aksen. Lihat A aksennya 23, min 10 dikurang translasinya 6,5 sama dengan 23 dikurangi 6 sama dengan 17. Negatif 10 dikurang 5 sama dengan negatif 10 dikurang 5. Sudah punya utang 10, kemudian utang lagi 5, maka hasilnya adalah negatif 15 atau negatifnya makin banyak. Ya, jadi koordinat titik A adalah 17, min 15. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan silahkan diisi komentarnya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe ya.